Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahar. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah inilah yang menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Nikmat hidayah inilah yang mengantarkan kita, menggerakkan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk terus ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat hidayah ini pula lah yang menjadikan kita saling mencintai, saling menyayangi satu sama lainnya. Kepada semua orang yang beriman dimanapun mereka berada, kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita satu keluarga, bukan karena satu keturunan, tetapi karena kita satu deklarasi kita di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita saling mencintai dengan siapapun juga yang benar-benar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini dan apa yang kita lakukan saat ini, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita semua sisi kehidupan. Bila mana kita meneladani beliau, mencontoh beliau, maka dipastikan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah tanggal 10 November 2023. Bagi kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, momentum 10 November adalah momen yang sangat berarti, sangat bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. 10 November adalah hari pahlawan. Kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah mereka yang dengan penuh keberanian, tulus ikhlas memperjuangkan nilai-nilai keadilan,
Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa sekalipun demi menegakkan kebenaran. Itulah para pahlawan. Karena itu hati Allah, hari ini sebagai bangsa kita benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya perjuangan para pahlawan bangsa kita. Kalau mereka, para pahlawan ini, tidak benar-benar tulus dulu memperjuangkan bangsa ini, tentu kita tidak akan merasakan kenikmatan seperti saat ini. Karena itu tugas kita, hamba Allah, sebagai pelanjut pewaris daripada bangsa yang kita cintai ini, yang pertama adalah menjadikan para pahlawan kita adalah teladan. Mereka adalah contoh kita, contoh di dalam perjuangan, di dalam melakukan pembelaan, di dalam keikhlasan memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan bangsa yang kita cintai ini. Dan inilah yang harus kita teladani saat itu. Karena itu Allah meneladani mereka, bukan hanya sekedar perjuangannya dalam konteks membangun bangsa ini. Tentu kita sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk terus bisa menghadirkan nilai-nilai kebaikan, dituntut untuk kita bisa memberikan arti dan kemaslahatan bagi orang banyak. Itulah cara kita di dalam menghadirkan perjuangan para pendiri bangsa, terutama para pahlawan yang sudah berjuang untuk kita semua. Yang kedua, rahmat Allah, cara kita di dalam mengenang apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, selalu bersyukur kepada apa yang sudah mereka perbuat. Ingat, dalam agama kita, rahmat Allah, seseorang itu belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa pandai bersyukur kepada sesama manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Rasulullah. Manusia yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia, tidak bisa berterima kasih kepada sesama, maka dia tidak akan pernah mendapatkan atau tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebagai bentuk syukur kita kepada mereka, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini, kita harus mendoakan para pendahulu kita, mereka-mereka yang berjasa, para pahlawan yang mengorbankan harta, jiwa, raga untuk kepentingan kita semua. Maka tugas kita berikutnya adalah selalu ingat mereka dan mendoakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba sedikit merenung. Bagaimana sekiranya kalau para pahlawan kita dulu tidak benar-benar tulus memperjuangkan kita, sehingga sampai detik ini misalnya kita masih terjajah. Kalau kita melihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina saat ini, itulah potret bangsa yang terjajah. Hadirin rahmat Allah, kita mengetahui hampir setiap menitnya ada manusia yang menjadi korban. Berapa ribu anak kecil yang kehilangan orang tua, berapa ibu yang ditinggalkan oleh para suami, berapa suami yang ditinggalkan oleh istri, berapa orang-orang tua yang sudah kehilangan nyawa. Detik ini, Allah, lebih dari 10.000 orang akibat apa yang dilakukan oleh penjajah. Inilah bayangan kita, Allah. Kalau kita tidak merdeka, maka kita akan mengalami hal yang sama. Bagaimana kezaliman, bagaimana kebiadaban para penjajah. Kalau kita melihat sejarah, Allah, jujur kita katakan, konflik yang ada di Palestina itu bukan hanya kita berbicara konflik atas nama golongan tertentu, bukan atas dasar suku tertentu, tetapi lebih daripada itu, inilah yang kita sebut dengan konflik kemanusiaan. Bahkan korbannya itu adalah korbannya manusia. Lebih dari itu lagi, Allah, dalam konteks kita beragama, maka apa yang terjadi di Palestina itu adalah tidak bisa dilepaskan dari konsep kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang menjadi korban di situ adalah banyak sekali orang-orang muslim. Maka ketahuilah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka yang terjadi di sana itu adalah di samping tragedi kemanusiaan, tetapi yang terjadi di situ adalah pembiaran dan pembasmian terhadap nilai-nilai agama yang diyakini oleh kita semua. Karena itu tugas kita semua, hamba Allah, dalam melihat apa yang terjadi di Palestina saat ini,
Kita tidak bisa berpangku tangan, kita tidak hanya bisa bercerita atau hanya membaca berita. Ada seorang pemain tenis yang namanya Ons Jabir. Beliau ini seorang perempuan yang memenangkan Wimbledon di Meksiko. Ternyata di saat dia harus menerima hadiah sebagai juara pertama, orang ini menangis bersedih. Dia mengatakan, tidak mungkin saya bisa mengekspresikan kemenangan ini di saat begitu banyak manusia yang hilang nyawanya, di saat segitu banyak anak-anak kecil yang kehilangan nyawa, bahkan tidak ada tempat tinggal mereka. Karena itu mereka berani mendonasikan hadiah itu untuk kepentingan Palestina. Kita mungkin mendengar apa kecil juara ngaji yang diadakan di Aljazair, yang saat itu anak ini mendapatkan juara pertama dengan hadiah 10 juta mata uang Aljazair, yang kalau dikonversi dengan uang kita sekitar 450 juta. Anak yang kecil yang namanya Abdul Khalik ini tidak mengambil hadiahnya, tetapi disumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin hati Allah, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, itulah yang harusnya kita lakukan. Pemerintah Indonesia alhamdulillah sudah menghadirkan bantuan-bantuan. Bahkan baru-baru ini Kementerian Agama Republik Indonesia, Gusmen yang namanya Yakut Khalil Kaumas, itu juga memberikan surat edaran untuk semua masyarakat Indonesia, baik yang di Kementerian Agama sampai yang paling bawah di KUA sekalipun, itu harus ada aksi galang solidaritas. Harus ada pembacaan doa-doa untuk bisa kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, termasuk melakukan kunut nazilah. Itu adalah satu instruksi yang luar biasa. Maka kita harus merespon apa yang diinginkan oleh pemerintah, terutama sekali di saat kita melihat kezaliman seperti ini. Tentu kita tidak mungkin pergi berperang ke sana. Tentu kita tidak mungkin juga akan datang ke sana melakukan peperangan seperti yang diinginkan oleh sebagian kalangan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mari kita sama-sama menggalang solidaritas, menggalang dana, bahkan kalau perlu donasi. Kita harus fasilitasi donasi di mana-mana untuk kepentingan saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin hati Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement dari apa yang saya sampaikan ini, menarik untuk kita mengambil ibrah atau pelajaran dari para salafus saleh, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kita ini tidak mungkin menjadi manusia yang baik. Dalam tafsirannya, kita tidak mungkin masuk surga kalau kita tidak bisa memberi, berbagi dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita cintai, dari apa yang kita miliki saat ini. Anda tidak akan termasuk golongan terbaik, kata Allah, sebelum berbagi, sebelum memberi dari apa yang kita paling cintai dari harta kita. Subhanallah, begitu ayat ini terdengar oleh para sahabat. Salah seorang sahabat yang namanya Abu Talhah, nama lengkapnya Zaid ibn Sahal, begitu mendengar ayat ini, beliau mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang kaya di Madinah. Banyak kebun-kebun kurma saya, banyak aset-aset yang saya miliki. Tetapi ketahuilah ya Rasulullah, dari sekian banyak aset yang saya miliki, yang paling saya cintai dari aset yang ada adalah Bairuha. Bairuha ini adalah kebun yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi. Disitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beristirahat. Beliau kadang-kadang, beliau juga dibolehkan untuk mengambil buah yang ada di kebun tadi. Subhanallah, sahabat tadi yang disebut Abu Talhah, begitu mendengar ayat ini datang kepada Allah, beliau datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menghadiahkan, saya ingin mengeluarkan infak saya berupa Bairuha yang saya miliki ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terkagum-kagum. Hadirin Allah, kita tahu bahwasanya aset yang berada persis berhadapan dengan fasilitas umum itu pasti mahal harganya.
Tempat-tempat strategis itu pasti nilainya sangat tinggi, apalagi di hadapan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu adalah kawasan-kawasan elit yang kita ketahui. Maka subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Abu Talha, yang dengan penuh ketulusan beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, masya Allah, adakah di antara kita yang ingin seperti Abu Talha? Adakah di antara kita yang terketuk hatinya begitu mendengar ayat-ayat atau penyampaian ayat-ayat seperti ini, terketuk hatinya untuk bisa berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina? Saat inilah waktunya, masya Allah, untuk kita bisa menunjukkan kepedulian, untuk menunjukkan solidaritas kita, terutama kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Dan jelas teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina sedang mengharapkan bantuan dari kita semua. Maka mudah-mudahan di momen yang mulia ini, di momen hari Jumat yang sangat luar biasa ini, kita semua terketuk hati kita untuk bisa berdonasi. Silahkan berdonasi kepada siapa yang kita percayai. Apakah lembaga-lembaga? Alhamdulillah pemerintah Indonesia juga melalui Basnas sekarang sudah membuka atau open donasi untuk kita bisa pergi ke Basnas dan menitipkan bantuan-bantuan kita di Basnas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini bisa menambah keyakinan kita dan semangat kita untuk terus membantu sesama, terutama saudara-saudara kita yang saat ini sedang dizalimi oleh Israel di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم بارك لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام من الصهيونة، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.